Indonesia, sebuah negara kepulauan yang kaya, kini menghadapi dilema eksistensial. Kita dituntut untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi, namun pada saat yang sama, kita memiliki kewajiban moral untuk menjaga kelestarian alam, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi penyangga industri, seperti Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Persoalan lingkungan menjadi sangat mendesak. Salam apresiasi GTK 2025. Perkenalkan, saya Sahat Hamonangan Siritonga. Saat ini saya mengajar di SD Anugerah Abadi 1 Bengalon. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang bagaimana kegiatan kokurikuler berpartisipasi dalam menyelamatkan bumi. SD Anugerah Abadi 1 Bengalon adalah saksi hidup dari realitas ini. Sekolah kami berdiri tepat di tengah lingkungan perkebunan, sebuah ekosistem yang unik namun rentan. Disinilah kami merasakan langsung 3 masalah lingkungan yang mengancam. Pertama, udara terasa panas dan pengap, akibat berkurangnya area hijau secara signifikan. Kedua, tanah di sekitar kami adalah tanah merah atau latrit, yang bersifat asam, miskin nutrisi, dan sangat sulit ditanami. Dan ketiga, air sungai di dekat kami sudah keruh, menjadikannya sulit dan tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari. Masalah ini diperparah oleh kebiasaan lama masyarakat. Hampir semua sampah organik rumah tangga, sisa makanan, kulit buah, potongan sayur dianggap sebagai barang kotor yang harus dibuang. Bahkan sering berakhir di aliran sungai. Pola ini tidak hanya mencemari air, tetapi juga melepaskan gas metana yang turut mempercepat pemanasan global. Kami percaya bahwa untuk membalikkan keadaan, pendidikan adalah katalis utamanya. Dari desakan kondisi ini, SD Anugerah Abadi 1 merancang inisiatif yang benar-benar transformatif. EcoSol, ekoenzim dalam kokurikuler, solusi keberlanjutan lingkungan. Ini bukan hanya mata pelajaran baru, melainkan sebuah gerakan berbasis proyek yang utuh. Tujuan kami jelas, memberdayakan siswa menjadi agen perubahan. Program EcoSol mengintegrasikan experiential learning dan PJBL yang paling penting diterapkan melalui pembelajaran mendalam atau deep learning berbasis diferensiasi. Ini memastikan bahwa pemahaman yang mereka peroleh tidak hanya dangkal, namun mengakar kuat sehingga keterampilan tersebut dapat ditransfer untuk memecahkan tantangan baru di masa depan. Kami mendesain EcoSol untuk mewujudkan profil lulusan yang tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga berkarakter. Program ini secara sengaja dirancang untuk mencapai 8 dimensi profil yang krusial bagi masa depan mereka. Misalnya, dimensi akhlak mulia dan kepedulian lingkungan menjadi fondasinya. Kami mengajarkan bahwa mengubah sampah menjadi ekoenzim adalah bentuk tanggung jawab spiritual, sebuah rasa hormat terhadap sumber daya ciptaan Tuhan. Kami harus menaklukkan tantangan mengubah pola pikir masyarakat dari konsumtif ke produktif, membuktikan bahwa limbah bisa menjadi cairan ajaib serbaguna. Kami juga wajib memastikan kolaborasi lintas pemangku kepentingan solid, mulai dari 14 guru, 203 siswa, orang tua, hingga manajemen perusahaan perkebunan melalui dukungan CSR yang berkelanjutan. Inti dari EcoSol adalah rangkaian aksi sistematis. Tahap persiapan diawali dengan lokal karya santai, membangun kesepakatan kolektif. Kami memperkenalkan angka keramat fermentasi, rasio emas 3:1:10. 3 bagian limbah, 1 bagian gula, 10 bagian air. Di sini, orang tua menjadi mitra penting dalam rantai pasok limbah harian. Aksi ini langsung menumbuhkan dimensi bergotong royong. Kemudian, kami memasuki tahap pelaksanaan inti, yang insentif selama 90 hari fermentasi. Murid dibagi dalam kelompok ahli enzim dan langsung praktik. Mereka menerapkan matematika di lapangan, menimbang limbah, gula, dan mengukur air dengan teliti. Mereka belajar bahwa sedikit kesalahan rasio dapat menggagalkan seluruh proses. Aksi ini menumbuhkan dimensi mandiri, karena setiap kelompok bertanggung jawab penuh atas keberhasilan produknya. Selama 90 hari, mereka menjadi detektif fermentasi. Melalui refleksi dan pencatatan hasil, disinilah deep learning terjadi.
Dengan model diferensiasi konten dan proses, murid dengan minat saintifik tinggi ditugaskan menganalisis data pH secara mendalam. Sementara yang lain fokus pada pengamatan kualitatif. Mereka dilatih bernalar kritis secara nyata, menganalisis mengapa toples A sukses sementara toples B gagal. Pemahaman tentang peran katalis dan kondisi optimal fermentasi ini adalah pengetahuan yang bisa mereka transfer untuk memecahkan masalah sains lainnya. Setelah panen di hari ke-90, siswa melanjutkan ke eksperimen lanjutan. Mereka harus membuktikan manfaat cairan ini secara interdisipliner. Mereka membuat plot uji di kebun sekolah, menanam sayuran di tanah latrit menggunakan pupuk kimia sebagai kontrol, dan membandingkannya dengan plot yang disirami ekoenzim encer. Ini adalah intervensi berbasis sains yang mengukuhkan kepedulian lingkungan. Eksperimen berlanjut ke isu air sungai yang keruh. Mereka membandingkan efektivitas ekoenzim dengan bubuk tawas dalam menjernihkan air sungai. Setiap eksperimen, setiap kegagalan, dan setiap keberhasilan menjadi guru terbaik bagi mereka. Untuk mengasah keterampilan abad ke-21, kami mendorong pemanfaatan teknologi kreatif. Siswa berkolaborasi merancang jingle kampanye bertema Ekoenzim untuk Bumi Lestari menggunakan tool Sune AI. Menggunakan AI untuk menciptakan karya audio menunjukkan bahwa dimensi kreatif mereka adaptif terhadap teknologi global. Murid dengan minat visual mendesain poster dan infografis di Canva. Mereka mempraktikkan pelajaran bahasa Indonesia untuk menyusun teks prosedur yang efektif dan meyakinkan. Sekaligus mengaplikasikan visualisasi rasio dari pelajaran matematika. Aksi ini melatih dimensi kebinekaan global karena mereka menyebarkan pesan keberlanjutan menggunakan alat komunikasi digital universal. Thumbs up! Sekarang kita akan memulai untuk presentasi. Ya, kita mulai dulu presentasi hasil musik Suno AI yang dibuat oleh teman-teman kita. Ekoenzim akan bumi, segarkan hati. Ekoenzim, ekoenzim untuk kita lestari. Ekoenzim, oh ekoenzim. Bumi hijau, sehat, nyaman. Puncak program ini adalah pameran terbuka, Panen Ekosol. Murid tampil sebagai juru bicara yang kompeten, mempresentasikan hasil panen, menunjukkan bukti efektivitas di lahan uji, dan memamerkan karya digital mereka. Keterlibatan orang tua dan perusahaan menjadikan proyek sekolah ini sebagai gerakan komunitas yang besar, menguatkan dimensi bergotong royong, karena murid bertanggung jawab membagikan pengetahuan dan solusi yang mereka ciptakan. Program Ekosol melibatkan 15 guru dan 203 siswa. Dampak yang kami peroleh memberikan refleksi berharga. Secara pedagogis, kami sukses mengubah cara belajar dari teori menjadi aplikatif. Murid menjadi lebih mampu menganalisis kegagalan, misalnya fermentasi berjamur, dan mencari solusi korektif. Ini adalah bukti bahwa deep learning bekerja. Saya, Yosi Kristi Purba, merasa Sony Grow memberikan dampak yang sangat besar. Anak-anak lebih peduli terhadap lingkungan dengan belajar langsung melalui praktik ekoenzim. Inovasi pembelajaran Ekosol telah berhasil menjawab krisis lingkungan di wilayah Gunung Kudung, menaklukkan tantangan perilaku dan kondisi tanah yang spesifik dengan memaksimalkan aset sekolah melalui PJBL, experiential learning, dan deep learning, serta diferensiasi. Ekoenzim telah berubah dari sekedar cairan menjadi katalis perubahan sosial. Inilah langkah kecil SD Anugerah Abadi 1 Bengalon yang membuat jalan bagi terwujudnya visi Bumi Lestari yang dimulai dari dapur rumah tangga, gerbang sekolah, hingga aliran sungai di komunitas kami. Mengelola limbah, menumbuhkan jiwa, dan menjaga lingkungan. Bersama kita menciptakan perubahan nyata untuk bumi dan generasi masa depan.